Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun teman-teman berada saat ini, saya doakan semoga masih diberi kesehatan dan diberi kelancaran segala urusannya, agar dapat mengikuti perkuliahan dengan semangat dan hikmat. Semoga di semester ini kita masih diberikan semangat kuliah dan nilai-nilai yang bagus. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi dengan judul Lembaga Keuangan Mikro. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri selaku moderator bernama Lambang Pramusinto. Ada Dita Dwi Rismana, Christian Tampu Bolon, Muhammad Oji Akbar, Nadia Safriani, Pramana Yudhistira, Sutrananda, dan Syahrul Yogyanda. Untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah, kami akan langsung kepada pemateri. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM menurut OJK adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kategorinya, LKM termasuk lembaga keuangan bukan bank. Kegiatan usaha LKM. Kegiatan usaha LKM termasuk jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan atau pemberian jasa konsultasi pengembangan jasa. Kegiatan dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, tujuan LKM. Tujuan LKM yang pertama itu untuk meningkatkan akses skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang terakhir itu untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya. Yang membedakannya adalah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad, dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem bagi semua sektor mikro. Dalam praktik ekonomi Islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari maghrib, goror, masyir, dan riba. Bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro syariah. LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu LKMS Bank dan LKMS Non-Bank. Eksistensi LKMS Bank masih menginduk pada perbankan syariah pada umumnya, namun juga terdapat perbedaan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan BI, serta Peraturan OJK mengenai perbedaannya. Sedangkan LKMS Non-Bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, namun pada produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi dari koperasi. Jadi, koperasi secara etimologi berdasarkan kata corporation, terdiri dari kata co yang bersama atau operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata koper dapat diartikan bekerja bersama atau usaha bersama untuk berkepentingan bersama. Selanjutnya ada tujuan koperasi. Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah 1. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi. Yang kedua,
memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membangun tatanan perekonomian nasional. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Disebutkan bahwa jenis koperasi Indonesia sebagai berikut, yaitu 1. Koperasi konsumen, 2. Koperasi produsen, 3. Koperasi jasa, dan yang keempat, koperasi simpan pinjam. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil merupakan balai usaha mandiri terpadu, salah satu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip pembagian keuntungannya, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin. BMT memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama Baitut Tanwil, rumah pengembangan harta, yang berfungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan penabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Terus yang kedua, Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Terus bentuk organisasi BMT ada 4. Yang pertama itu badan pendiri. Badan pendiri adalah orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Badan pendiri ini berhak merubah anggaran dasar bahkan sampai membubarkan BMT. Terus yang kedua ada badan pengawas. Badan pengawas adalah badan yang berwenang menentukan kebijakan operasional dan mengawasi segala kegiatan dalam BMT. Terus yang ketiga ada anggota BMT. Anggota BMT adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha BMT, baik dari segi simpanan ataupun dari segi pembiayaan, dan telah terdaftar dalam BMT melalui badan pengelola. Terus yang terakhir, badan pengelola. Badan pengelola adalah orang-orang yang ditunjuk untuk dipekerjakan untuk kegiatan operasional. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi kami yang terakhir tentang kerjasama pemberian kredit atau pola linkage atau sistem bagi hasil. Di sini dikatakan pembiayaan bagi hasil sejatinya adalah esensi pembiayaan bank syariah. Apalagi pembiayaan bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan, dan transparansi dalam ekonomi syariah. Bahkan bank syariah sendiri sebenarnya lekat dengan sebutan bank bagi hasil. Jadi yang paling berperan di kerjasama pemberian kredit ini adalah bank syariah ya teman-teman. Kemudian skema pembiayaan bagi hasil yang populer diterapkan perbankan syariah di Indonesia adalah sistem mudharabah dan sistem musyarakah. Pada sistem mudharabah atau transfinancing, bank syariah jadi penyedia seluruh modal 100%, sementara debitur yang menjalankan proyek atau usaha. Contohnya, jika si nasabah memiliki kemampuan atau keahlian dalam menjalankan usaha atau mengelola usaha, kemudian bank syariah akan mempercayakan 100% untuk memberikan modal kepada pengusaha tersebut, kemudian memiliki perjanjian di awal untuk bagi hasil kemudian harinya gitu ya teman-teman. Contohnya bank syariah memberikan modal 30 juta kepada pengusaha. Dari pendapatan pengusaha tersebut memperoleh 5 juta dalam sebulannya, maka dari pendapatan itu harus disisihkan terlebih dahulu 2 juta untuk tabungan pengembalian modal, dan 3 juta selebihnya itu akan bagi hasil. Contohnya 60% kepada nasabah, 40% kepada bank syariah. Begitu ya teman-teman.
Kemudian pada sistem musyarakah atau project financing participation, bank syariah dan debitur saling berpartisipasi alias sharing modal. Jadi di sini saling kerjasama ya teman-teman, sama ada modalnya gitu. Tentunya seorang pengusaha memenangkan kontraktor atau memenangkan proyek jembatan dari pemerintah senilai 1 miliar. Tetapi pengusaha tersebut hanya memiliki modal 400 juta. Maka pengusaha tersebut bisa mengajukan pinjaman atau mengajukan penambahan modal kepada bank syariah sebesar 600 juta. Nah, di situ bank syariah bisa meminjamkannya karena sudah ada kerja gitu ya kan. Nah, kemudian bagi hasilnya sesuai kesepakatan juga, kita misalnya untuk nasabah 40% dan bank syariah 60%. Gitu ya teman-teman. Kemudian linkage program adalah program pembiayaan bersifat kemitraan. Jadi bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor real secara tidak langsung. Pembiayaan disalurkan lewat agen atau perusahaan mitra. Istilah two-state financing. Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah bisa berupa bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, multifinance, dan lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS, unit jasa keuangan syariah atau UJKS, koperasi pesantren atau Kopontren, dan Baitul Mal wal Tamwil atau BMT. Bank syariah juga bisa melakukan linkage program dengan lembaga non keuangan seperti perusahaan perkebunan inti plasma atau perusahaan franchise. Kemudian penerapan linkage program menggunakan 3 pola pembiayaan, yaitu executing, channeling, dan joint financing. Pada pola executing, bank syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra, di mana kemudian perusahaan mitra meneruskan kepada nasabah sebagai end user atau penerima kredit ya teman-teman, sehingga perusahaan mitra tercatat sebagai debitur bank syariah, sedangkan pembiayaan kepada end user tercatat sebagai exposure atau peran utama ya teman pembiayaan perusahaan mitra. Jadi bisa saya jelaskan sedikit tentang pola executing ini. Jadi ketika nasabah ingin meminjam kepada bank, dia itu melalui agen, misalnya kepada koperasi, tetapi koperasi ini mau meminjam kemudian lagi ke bank, tapi yang menanggung jawabin si nasabah ini adalah koperasi itu untuk menagih atau memberikan kredit itu, begitu ya teman-teman. Kemudian sedangkan pada pola channeling, bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai end user melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen. Pembiayaan kepada end user adalah exposure pembiayaan bank syariah. Terakhir, pola joint financing adalah pembiayaan bersama yang dimana sumber dananya merupakan sharing antara bank dan syariah dan perusahaan mitra. Jadi kita ketahui ketiga pola ini sumber dananya itu adalah dari bank syariah ya teman-teman. Untuk skema yang digunakan pada pola executing, bank syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra menggunakan skema bagi hasil. Lalu perusahaan mitra meneruskan kepada end user berupa pembiayaan bagi hasil atau non bagi hasil. Dan terakhir, pada pola channeling, karena pembiayaan bank syariah mengalir langsung ke end user, skema yang digunakan kebanyakan sistem murabah. Dan sedangkan pada pola joint financing, bank syariah bisa menggunakan pola musyarakah. Nah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau grup chat. Kami akan menjawab dengan sebaik mungkin. Kami sadar penyampaian materi kami mungkin terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Kami kelompok 2 sudah memberikan yang terbaik. Saya tutup dengan pantun. Gunung Bintan, Gunung Keramat, di atasnya banyak batu. Kami tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.